Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pembahasan materi kami yang berjudul ekonomi. Saya Wiwin Tamara Putri sebagai pemateri pertama dan nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang saya ambil dari buku Bapak Tony Nasution pada tahun 2018. Kami sudah mengkaji tentang pengertian dasar ilmu ekonomi di dalam buku konsep dasar IPS pada halaman 41. Yang dimana di sini sudah dijelaskan bahwa kajian konsep dasar ilmu ekonomi seringkali dikenal dengan Bapak Ekonomi, yaitu Adam Smith. Nah, Bapak Adam Smith ini mendefinisikan ilmu ekonomi merupakan sebuah penyelidikan ke dalam sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikonomos atau oikonomia, yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dalam administrasi pendapatan. Nah, menurut Supardan pada tahun 2011, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani. Nah, yaitu yang artinya manajemen urusan rumah tangga juga, khususnya penyelidikan atau penyediaan dan administrasi pendapatan. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi. Nah, termasuk pekerjaan dan produksi, maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut menunjukkan terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran kehidupannya. Yang dimana ilmu ekonomi ini memang menjelaskan tentang kebutuhan rumah tangga agar manusia dapat hidup dengan makmur dan juga dapat menyesuaikan kehidupannya dalam hal permasalahan rumah tangganya. Cukup sekian dari materi saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Menjelaskan dari pemateri sebelumnya, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophon, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu oikos dan momos, yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengolahan rumah tangga. Sedangkan menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Di sini kemakmuran adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. Sedangkan menurut J. B. Say menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Sedangkan menurut J. S. Mill menyatakan bahwa ekonomi adalah ilmu praktis tentang produksi dan distribusi kekayaan. Sedangkan menurut Aristoteles menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan sebagai suatu cabang yang dapat digunakan dengan dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan masyarakat, bagaimana membuat pilihan atau dengan menggunakan uang atau tidak dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan mencapai kemakmuran dalam hidup. Kenapa kita harus mempelajari ekonomi dan ruang lingkup dari ekonomi?
Mengapa kita harus mempelajari ekonomi? Menurut Case dan Per pada tahun 1996, mereka memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperbaiki cara berpikir. Yang kedua, membantu untuk memahami masyarakat. Yang ketiga, memahami masalah-masalah internasional atau global. Dan yang keempat, bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Dan ruang lingkup dari ekonomi, yaitu yang pertama, makroekonomi. Makroekonomi adalah kesempatan kerja full employment atau kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja, dapat terserap sepenuhnya dan stabilitas harganya. Yang kedua, mikroekonomi. Mikroekonomi adalah studi mengenai unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian seperti rumah tangga, pekerja, dan perusahaan yang secara umum dikenal dengan sebutan mikroekonomi. Sekian dari Saya pemateri keempat akan membahas materi tentang masalah pokok ekonomi masyarakat. 1. Masalah produk untuk mencapai kemakmuran. Yang kedua, masalah distribusi barang atau jasa yang telah dihasilkan sampai kepada orang yang tepat. Dan yang ketiga, masalah konsumsi. Hasil produksi masyarakat dapat dipakai dan dikonsumsi masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pembangunan ekonomi. 2. Pengertian pembangunan ekonomi ialah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun keseimbangan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ada 4 hal yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu 1. Pembangunan sebagai suatu proses. 2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. 3. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 4. Hukum dalam pembangunan ekonomi. Saya pemateri ke-7 akan membahas tentang konsep ekonomi lingkungan, yang mana konsep ekonomi lingkungan ini yang pertama konsep keseimbangan materi, yaitu material balance concept. Yang kedua konsep analisis biaya dan manfaat, yang mana cost and benefit analysis. Yang ketiga konsep perlindungan lingkungan, yang mana dianya environment production concept. Teori dasar ekonomi lingkungan terbagi kepada 3. Yang pertama teori reproduksi, yang kedua teori konsumen, yang ketiga teori kesejahteraan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.